Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwening Mesa Dewi, NPM 20214064055129, kelas 3C PGSD. Nah, di sini saya akan membahas tentang mata kuliah EPHB atau Evaluasi Pembelajaran Hasil Belajar Siswa SD dengan tema fungsi evaluasi dan tujuan dari evaluasi tersebut. Pada hari kemarin kita sudah membahas tentang apa itu evaluasi dan tujuan evaluasi tersebut dan fungsi evaluasi tersebut. Nah, di sini saya akan menyimpulkan tentang ketiganya. Nah, yang pertama itu apa sih evaluasi itu? Evaluasi merupakan suatu kegiatan atau proses untuk menentukan hasil yang ditentukan. Nah, evaluasi bisa dilakukan di awal kegiatan atau di akhir kegiatan seperti pembelajaran di kelas dan akhir pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi evaluasi. Apa sih fungsi evaluasi itu? Pastikan kita tidak asing dengan kata-kata itu. Nah, fungsi evaluasi sendiri yaitu yang pertama yaitu untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan siswa tersebut. Dan yang kedua untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran siswa tersebut. Yang ketiga itu untuk keperluan perkembangan kurikulum dan perbaikan di dalam sekolah tersebut. Dan yang ketiga itu untuk keperluan BK atau bimbingan konseling dalam sebuah siswa. Nah, itu semua menurut Purwanto. Nah, selain itu terdapat fungsi umum dalam evaluasi. Yang pertama itu fungsi psikologis. Nah, fungsi psikologis itu sendiri merupakan fungsi yang dilakukan itu tuh untuk hingga mana siswa tersebut itu melakukan suatu kegiatan, sampai mana siswa tersebut melakukan kegiatan. Kedua adalah fungsi sosiologis. Nah, kata sosiologis sendiri itu sosial atau sosial. Sosial itu untuk berkomunikasi atau secara berinteraksi kepada masyarakat. Nah, fungsi sosiologis itu yaitu untuk mengukur sebagaimana atau seberapa besar atau kita terhadap masyarakat untuk terjun ke dalam masyarakat untuk berkomunikasi kepada masyarakat sejauh. Yang ketiga itu fungsi didaktis atau metodis. Nah, ini itu membantu guru untuk menempatkan siswa-siswa tersebut tergantung golongannya. Maksudnya itu untuk mengukur, misalnya di golongan orang yang pintar-pintar dan di golongan orang yang sedang. Nah, bisa mengukur siswa yang pintar-pintar di sebelah sini, siswa yang sedang-sedang sebelah sini. Jadi bisa menggolongkan. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi administratif. Nah, administratif ini fungsinya untuk memudahkan guru untuk memberikan nilai kepada siswa-siswanya dalam pembelajaran atau dalam proses pembelajaran atau akhir pembelajaran tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan fungsi evaluasi pembelajaran yaitu untuk mengetahui efisiensi dari proses pembelajaran di akhir tersebut dan untuk mengetahui apakah kecakapan pembelajaran itu sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama itu merekam jejak siswa. Maksud merekam jejak siswa di sini yaitu kita dapat mengetahui sebagaimana seberapa kecakapan belajar atau kemampuan siswa tersebut dalam melakukan proses pembelajaran. Kedua yaitu mengecek peserta didik. Maksudnya di sini yaitu mengecek bagaimana kemampuan atau seberapa banyak kemampuan yang telah dilalui peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu untuk mencari atau menemukan. Maksudnya di sini yaitu untuk mencari atau menemukan seberapa besar kemampuan siswa tersebut dan kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan siswa tersebut dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu menyimpulkan. Maksudnya yaitu menyimpulkan hasil atau tingkatan akhir peserta didik yang telah dilakukan atau apakah berhasil atau tidaknya. Jadi dapat disimpulkan tujuan dari evaluasi pembelajaran yaitu untuk mengetahui proses belajar peserta didik, apakah dia sudah sesuai dengan rencana atau sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan atau belum. Nah, jadi di sini fungsi dan tujuan evaluasi itu sangat berkaitan dan sangat penting untuk pembelajaran dalam peserta didik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.